Pernah nggak kamu lagi di tempat penting, rapat, kelas, atau di tengah keramaian? Lalu kamu merasa ada dorongan kecil di perut dan kamu tahan pelan-pelan. Diam, pura-pura tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi yang kamu tidak tahu, di dalam tubuhmu ada tekanan yang sedang meningkat perlahan, seperti balon yang terus diisi udara tanpa jalan keluar. Dan kalau ini terjadi berulang kali, tubuhmu bisa memberikan peringatan lewat cara yang tidak kamu duga. Perut nyeri, dada terasa sesak, sampai gangguan pencernaan yang mengganggu aktivitas harian. Hari ini, kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi saat kamu menahan kentut, berdasarkan fakta medis yang jarang dibicarakan. Secara medis, kentut atau flatus adalah hasil alami dari sistem pencernaan manusia. Gas ini terbentuk dari 3 sumber utama. Pertama, udara yang kita telan saat makan atau minum. Kedua, proses fermentasi makanan oleh bakteri baik di usus besar. Dan ketiga, reaksi kimia alami di dalam sistem pencernaan. Rata-rata manusia sehat mengeluarkan gas sekitar 14 hingga 25 kali per hari. Ini bukan tanda penyakit, ini tanda tubuh bekerja normal. Masalahnya bukan pada gas itu sendiri, tapi ketika gas ini tidak dikeluarkan, saat kamu menahan kentut, gas tetap terbentuk dan tetap berada di dalam usus. Bedanya, gas ini tidak punya jalan keluar. Akibatnya, tekanan di dalam usus meningkat. Secara sederhana, ini seperti kamu meniup balon terus-menerus tanpa pernah melepaskannya. Tekanan ini kemudian membuat dinding usus meregang, dan disinilah rasa tidak nyaman mulai muncul. Perut terasa penuh, kencang, dan begah. Kadang disertai nyeri tajam yang datang tiba-tiba. Ini adalah reaksi alami tubuh terhadap penumpukan gas yang tidak dikeluarkan. Jika kondisi ini terus terjadi, efeknya tidak hanya di perut. Gas yang terperangkap bisa menekan organ di sekitarnya, termasuk diafragma. Inilah yang menyebabkan beberapa orang merasakan nyeri di dada, rasa sesak seperti ditekan, nyeri menjalar ke punggung, dan yang sering membuat orang panik. Gejalanya bisa mirip masalah jantung ringan. Selain itu, tekanan di perut juga bisa mengganggu kerja lambung. Asam lambung bisa terdorong naik ke atas, memicu sensasi panas di dada atau heartburn. Dalam beberapa kasus, orang juga bisa merasa mual tanpa sebab jelas. Jika kebiasaan menahan kentut sering dilakukan, sistem pencernaan bisa ikut terganggu. Gerakan usus menjadi lebih lambat, proses BAP bisa terganggu, dan menyebabkan sembelit. Ketidakseimbangan ini juga bisa memengaruhi bakteri baik di dalam usus, yang berperan penting dalam kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Dalam dunia medis, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan pencernaan fungsional seperti dispepsia atau IBS, Irritable Bowel Syndrome, pada orang yang rentan. Selain itu, ada juga efek yang jarang disadari, hubungan antara usus dan otak. Sistem ini disebut good brain axis. Artinya, kondisi usus bisa memengaruhi mood, stres, dan kenyamanan mental. Jadi, bukan cuma perut yang tidak enak, tapi seluruh tubuh bisa ikut terasa tidak nyaman. Secara medis, menahan kentut tidak langsung menyebabkan penyakit serius. Tapi tubuh manusia tidak dirancang untuk menahan gas dalam waktu lama. Sebagian gas memang bisa diserap kembali oleh tubuh dan dikeluarkan lewat pernapasan. Namun jika jumlahnya terlalu banyak, tekanan tetap akan menumpuk di usus. Itulah kenapa tubuh akan memaksa jalan keluar lain, seperti sendawa berlebihan atau rasa nyeri perut yang tidak jelas. Pada akhirnya, tubuh manusia adalah sistem yang sangat cerdas. Setiap proses di dalamnya punya tujuan, termasuk gas dalam pencernaan. Menahan kentut sesekali memang tidak berbahaya, tapi menjadikannya kebiasaan membuat tubuh bekerja melawan ritme alaminya. Karena kadang yang terlihat sepele justru adalah cara tubuh menghindari masalah yang lebih besar. Jadi, dengarkan tubuhmu, karena bahkan hal kecil seperti ini punya peran besar
dalam menjaga keseimbangan kesehatanmu setiap hari. Apa pendapat kalian? Apakah kalian suka kentut barbar?